Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Semre Soto, NIM 01 2019 0434, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Saya merupakan mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang semester 4. Ya, baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan teori untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah filsafat. Baik, teori yang saya pilih yaitu behaviorisme, pandangan behaviorisme dalam pendidikan modern. Latar belakang teori behaviorisme: filsafat behaviorisme berakar pada filsafat realisme, positivisme, dan materialisme. Pengaruh pertama pada behaviorisme adalah realisme. Fokusnya lebih kepada hukum-hukum alam yang mempengaruhi manusia. Pengaruh kedua adalah positivisme, yaitu aliran filsafat yang menyatakan bahwa ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Positivisme tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris. Akar ketiga adalah materialisme, yaitu paham filsafat yang mengatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada. Perspektif pembelajaran behaviorisme merupakan perspektif yang berdasarkan hanya pada psikologi. Behaviorisme beranggapan bahwa semua teori hanya memiliki dasar yang diamati. Menurut behaviorisme tidak ada perbedaan antara proses yang tampak diamati atau proses yang diamati secara pribadi. Akar positivisme yang dipelopori oleh Auguste Comte memisahkan sejarah manusia menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama, tahapan teologi. Dengan keberadaan manusia, dari keadaan baik segala sesuatu dapat dijelaskan dengan spiritual. Yang kedua, tahapan metafisika. Dengan memelihara keberadaannya dari keadaan ide sebelumnya, segala sesuatu dijelaskan melalui esensinya, melalui sebab dan prinsip batiniah. Dan yang ketiga, tahapan pengetahuan yang merupakan tahapan tertinggi. Segala sesuatu dapat diamati dan diukur. Periode ini menolak esensi perasaan atau sebab internal yang tidak dapat diukur. Behaviorisme berfokus pada tingkah laku hewan yang teramati karena stimulus lingkungan. Mereka menolak pengaruh proses internal seperti hewan yang berpikir dan menggunakan emosinya. Tanggung jawab guru dalam pandangan ini adalah menciptakan lingkungan belajar yang efektif di mana tingkah laku dapat dibentuk dengan menggunakan pengetahuan yang sesuai dengan hasil eksperimen yang dapat. Bahkan John D. Watson dalam behaviorisme tahun 1924 menuliskan bahwa manusia tidak mau menggolongkan diri mereka dengan hewan lain. Mereka ingin mengakui bahwa mereka ini adalah hewan, tetapi pada sesuatu yang lain ini yang menyebabkan timbulnya masalah. Teori behaviorisme dikenal pertama kali pada tahun 1920-an dan menjadi puncak pada tahun 1970. Behaviorisme dikenal sebagai bentuk dari ilmu biologi yang berkembang saat itu. Dalam pernyataan sederhana dapat membantu pemahaman, tetapi filsafat menghilangkan esensinya disebabkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, teori behaviorisme hanya berguna untuk hal-hal yang sederhana, tetapi sulit untuk ide-ide yang kompleks. Yang kedua, teori behaviorisme meremehkan kehendak manusia yang kuat sehingga harus ada batasan apabila perlakuan dikondisikan pada manusia. Yang ketiga, dalam behaviorisme manusia adalah binatang yang kompleks, hasil evolusi. Turunan teorinya merupakan hasil evolusi dari turunan teori yang menyesatkan. Dan yang terakhir atau yang keempat, kontrol sifat dalam behaviorisme dipahami sebagai sesuatu yang kurang menguntungkan, karena intervensi terhadap pengendalian merupakan bentuk yang mempertanyakan cara kita untuk memahami pengetahuan tentang perilaku. Dalam pandangan kaum behavioris, seorang murid dapat dianggap sebagai hewan yang dapat berkembang dengan cepat.
murid dapat dikendalikan oleh metode-metode tingkah laku dengan operator independen yang mampukan membuat kehidupan yang lain bermakna melalui akal manusia. Baik, tokoh-tokoh dalam behaviorisme yaitu yang pertama Ivan Petrovich Pavlov pada tahun 1849 sampai 1936. Riset dalam topik pencernaan dan perbedaan darah. Karya pun terkenal diangkat sebagai profesor fisiologi akademik. Penanda bunyi kemudian dilanjutkan dengan bel, dibunyikan diikuti dengan makanan. Kondisi ini dilakukan berulang-ulang sehingga setiap kali bel berbunyi mengakibatkan anjing mengeluarkan liur menantikan makanan yang akan datang. Hal ini dinamakan dengan pengendosian. Raffles terkondisi akan meningkat bila rangsangan bersifat menguatkan. Ia juga menemukan bahwa kondisi akan kian menghilang bila rangsangan bersifat melemahkan. Bila bel berbunyi, maka anjing akan mengeluarkan air liur. Akibat perkondisian dinandakan dengan bunyi dan nada makanan yang menyusul. Dan bila hal ini dilakukan berulang-ulang, lama kelamaan anjing akan berhenti mengeluarkan air liur ketika bel dibunyikan. Dan yang kedua, E.I. Thorndike tahun 1874 sampai 1949. Edward Lee Thorndike, psikologi Amerika yang hampir menghabiskan seluruh karakternya. Di Teacher College, Columbia University, karyanya pada perilaku binatang dan proses pembelajaran menyebabkan teori koneksionisme dan membantu meletakkan dasar ilmu untuk psikologi pendidikan modern. Ya, jika bekerja pada pemecahan masalah industri seperti ujian karyawan dan penguji psikologi. Hukum menyatakan bahwa pengaruh respon diulangi bila terdapat kekuasaan diperkuat dan respon akan melemah bila diikuti dengan rasa tidak nyaman. Hukum terdiri dengan aluran pemikiran A. Stimulus respon koneksi yang berulang akan diperkuat, dan B. Stimulus respon yang koneksi yang tidak digunakan akan melemah. Thorndike kemudian melakukan penelitian yang memberikan bukti bahwa the law of effect tidak memiliki validitas. Thorndike menandai terdapat dua kecerdasan yang paling mendasar sebagai trial error dan stimulus respon kontra. Thorndike mengembangkan psikolog konektian. Ia berpendapat pengalaman akan membuat ikatan saraf terkoneksi. Koneksi ikatan saraf terjadi bila antara rangsang dan tanggapan terbentuk sehingga kecerdasan memfasilitasi pembentukan ikatan saraf. Orang-orang dengan intelektualitas yang tinggi dapat ikatan lebih dari yang dan rendah. Thorndike juga menyatakan terdapat 4 dimensi umum kecerdasan abstrak, yaitu yang pertama, attitude merupakan kompleksitas atau kesulitan tugas seseorang dapat melakukan tugas yang penting. Yang kedua, wit merupakan berbagai tugas yang memberikan kesulitan. Area merupakan perluasan dari fungsi wit dan attitude. Dimensi yang keempat adalah speed, yang merupakan jumlah tugas yang dapat diselesaikan dengan waktu tertentu. Thorndike menggunakan kunci sebagai teori percobaan. Kesimpulan yang didapatkan merupakan bahwa proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik bila terdapat tahapan kesiapan, latihan, dan akibat. Teori ini berkembang pada lingkungan sosial yang lebih luas berupa social learning, teori dengan melibatkan behaviorisme tradisional, dan hubungan interaksi dua atau lebih. Yang berikut Skinner pada tahun 1904 sampai 1990. Setiap manusia bergerak karena mendapat rangsangan dari lingkungan. Sistem tersebut dinamakan cara kerja yang menentukan setiap makhluk hidup pasti selalu berada dalam proses bersinggungan dengan lingkungan. Dalam proses itu, makhluk hidup menerima rangsangan atau stimulan tertentu yang membuatnya bertindak. Sesuatu atau tingkah laku diekspresikan dan dikuatkan atau dilemahkan oleh pengetahuan positif. Hukum penguatan negatif atau kehilangan penguatan. Tindakan yang terjadi merupakan hasil dari konsekuensi penyebabnya. Setiap permasalahan disebabkan dari lingkungan dan bukan pilihan. Organisme secara keseluruhan merupakan hasil dari lingkungan. Kehendak bebas adalah ilusi. Free will is illusion.
Menurut John Watson, semua hewan termasuk manusia adalah mesin kompleks yang menanggapi situasi dengan cara otak yang berhubungan, kabel bersama dan pengalaman yang terkondisikan dalam pemikiran mereka. Dengan konsep itu, Watson percaya bahwa pemahaman tentang perilaku dapat digunakan untuk mencari sebab orang yang menderita gangguan mental. Prinsip behaviorisme dalam pendidikan. Bagi kaum behavioris, manusia bukanlah makhluk spiritual, melainkan bagian dari alam. Manusia hanya organisme kompleks yang merupakan bagian dari evaluasi. Pada dasar manusia adalah hasil evaluasi tingkat tertinggi. Selanjutnya, kaum behavioris merupakan memahami hukum-hukum perilaku pada setiap hewan dengan menggunakan perilaku hewan yang lebih primitif seperti merpati, tikus, dan sarang lebih sekalipun. Akhirnya teknik-teknik penelitian lingkungan itu diterapkan pada manusia, termasuk dalam proses pendidikan. Pendidikan adalah proses pembentukan perilaku. Bagi kaum behavioris, manusia terkondisikan untuk bertindak dengan cara tertentu oleh lingkungan. Mereka dihargai karena merespon dengan perilaku lingkungan. Kegiatan yang menghasilkan penghargaan akan cenderung diulangi, sedangkan kegiatan yang cenderung mendatangkan hukuman tidak diulangi, dan kelas menghilang. Keberhasilan dalam belajar bagi kaum behaviorisme adalah bila terjadi perubahan perilaku. Peranan guru adalah menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Tugas guru adalah mengkondisikan lingkungan yang positif untuk membangun perilaku yang baik bagi murid. Dorongan positif dalam pengkondisian lingkungan belajar sangat penting, sedangkan bentuk kendalian yang tidak menyenangkan seperti hukuman, membentak, mengajarkan tugas kerja bakti menunjukkan sesuatu yang tidak dipahami murid. Jika hal tersebut dilakukan, murid akan mengalami perilaku negatif seperti melamun, bertindak agresif, atau keluar dari sekolah. Evaluasi ekonomi dan objektif mempertimbangkan nilai-nilai. Teknik perilaku banyak dilakukan dalam sebuah aktivitas seperti bisnis, pemasaran, perilaku, sistem manajemen, dan promosi. Prinsip ini membawa implementasi. Behaviorisme pada psikologi dapat praktik di sekolah. Pada pengkritik terhadap aliran behaviorisme menyatakan mereka yang menggunakan konsep-konsep behaviorisme hanya mengarahkan permasalahan dalam proses pendidikan. Mereka menggunakan latihan dengan memanipulasi praksis. Pendidikan dengan behaviorisme yang dilakukan dengan hewan, mereka menggunakan implementasi sama dengan berbagai pelatihan dalam segala situasi dan lingkungan yang berbeda. Pendekatan Gestalt. Wolfgang Kohler, ahli psikologi Jerman yang selama berada dalam pusat penelitian. Kohler berada beberapa tahun untuk lebih dan mempelajari sekelompok simpanse. Kohler mempunyai penelitian yang dilakukan cerdik dengan kucingnya. Kucing mereka berada dalam kotaknya dan tidak diberi sandinya, memungkinkan mereka dapat memecahkan masalah yang ditentukan. Cerdik hanya memancarkan kucing dan kotak dengan menunggunya apakah secara keberuntungan apakah terjadi sesuatu yang memicu kucing bangun. Mekanisme melarikan diri. Cerdik meletakkan hewannya dalam kondisi situasi tanpa jalan keluar. Kucing tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan kecerdasan yang dimiliki. Cerdik hanya menyatakan bahwa pembelajaran adalah sesuatu yang ditentukan dan dapat terjadi pada setiap makhluk hidup. Pendekatan Kohler berikutnya memberikan rangkaian situasi bersama simpan. Situasinya Sultan diterapkan dalam kandang dengan pisang di luar kandang. Sultan berada dalam kandang yang dapat dua buah tongkat dari pengamatannya. Kohler menyatakan bahwa kebermaknaan saat berperan penting dalam proses pembelajaran, maka akan sesuatu dibangun melalui konteks intelektual. Wolfgang Kohler adalah salah satu prinsip psikolog Gestalt dengan Wolfgang Kohler. Keberatan dari pendidikan Kristen, behaviorisme menyangkal bagian manusia yang terdiri dari jiwa yang imaterial atau roh. Oleh karenanya, behaviorisme merupakan filsafat yang tidak sesuai dengan panggilan iman Kristen. Dari proses pencipta alam semesta dan isinya, Tuhan menciptakan manusia berbeda dengan hewan. Kejadian 1 ayat 26. Secara hakikat, hewan yang satu akan berbeda dengan hewan yang lainnya. Begitupun perbedaan respon yang diterima.
Manusia adalah gambar dan rupa Allah yang memiliki roh yang kekal dan terkandung di dalamnya, aspek mental, moral, aspek spiritual, serta aspek fisik dan sosial. Behaviorisme menggunakan perilaku hewan yang dikondisikan dari lingkungan tidaklah dapat diimplementasikan dalam proses mendidik. Pendidikan Kristen sangat keberatan dalam memandang manusia sebagai bagian dari alam yang merupakan produk dari lingkungan. Manusia hanya merupakan organisme manusia yang netral dan tidak terkait dengan Tuhan. Ya baik, demikian materi yang saya dapat sampaikan, semoga bermanfaat.